Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah, siapa tahu kita satu kota, atau malah tetangga. Yuk mari kita mulai ceritanya. Dulu dihina sebagai pembantu, kini milioner ini menunjukkan siapa ratu sebenarnya. Pesta puncak yang angkuh. Suasana di dalam aula hotel bintang 5 itu terasa begitu menyesakan bagi siapa saja yang tidak memiliki saldo rekening dengan angka 0 yang panjang. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Para tamu yang hadir adalah orang-orang pilihan. Mereka mengenakan setelan jas seharga mobil mewah dan gaun malam yang berkilauan tertimpa cahaya lampu. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau cerutu kualitas tinggi menciptakan suasana yang sangat intimidasi. Di tengah kemewahan itu, seorang gadis bernama Maya sedang berjuang mempertahankan keseimbangannya. Maya bukan tamu di sana. Dia mengenakan seragam pelayan berwarna hitam putih yang kontras dengan gaun-gaun sutra di sekelilingnya. Tugasnya sederhana namun melelahkan, yaitu memastikan gelas-gelas kristal berisi minuman mahal selalu tersedia bagi para konglomerat yang tidak pernah melihat ke arahnya sedikitpun. Bagi mereka, Maya hanyalah bagian dari dekorasi ruangan yang bisa bergerak. Tangan Maya mulai terasa pegal karena nampan perak yang ia bawa cukup berat. Namun dia tidak berani mengeluh. Dia sangat membutuhkan pekerjaan ini untuk biaya pengobatan ibunya di kampung. Sambil terus berjalan di antara kerumunan, Maya menundukkan kepalanya. Dia berusaha agar kehadirannya tidak mengganggu percakapan penting para penguasa bisnis tersebut. Namun, nasib buruk sepertinya memang senang menghampiri orang kecil. Di sudut ruangan yang paling terang, berdiri seorang pria yang menjadi pusat perhatian semua orang. Namanya adalah Arkan. Dia adalah milioner muda yang baru saja mengambil alih kepemimpinan perusahaan terbesar di negara ini. Wajahnya tampan namun dingin seperti es. Matanya yang tajam seolah bisa menembus apa saja yang dia lihat. Arkan berdiri dikelilingi oleh para pengusaha senior yang berusaha menjilat demi mendapatkan kontrak kerjasama. Meskipun Arkan sedang mendengarkan pembicaraan serius tentang saham dan investasi, pandangannya justru sering teralih pada sosok pelayan kecil yang tampak kewalahan di ujung aula. Ada sesuatu dalam diri Maya yang menarik perhatian Arkan. Sesuatu yang terasa sangat tidak asing namun sulit dia jelaskan. Maya terus bergerak lincah meski wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Tiba-tiba, seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala sengaja menggeser posisinya saat Maya lewat di belakangnya. Maya yang tidak siap langsung kehilangan keseimbangan. Beruntung, dia berhasil menahan nampannya agar tidak jatuh, namun beberapa tetes minuman memercik ke sepatu mahal wanita tersebut. Suasana yang tadinya bising oleh tawa dan obrolan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada pelayan malang itu. Wanita bergaun merah itu berteriak dengan nada yang sangat merendahkan. Dia memaki Maya dan menyebutnya sebagai sampah yang tidak tahu diri karena telah merusak sepatunya yang seharga rumah petak. Maya hanya bisa menunduk dalam-dalam sambil meminta maaf berkali-kali. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Di tengah hinaan yang terus meluncur dari mulut wanita itu, Maya merasa dunia seolah runtuh. Namun, di saat itulah langkah kaki yang tegas mulai terdengar mendekat. Arkan berjalan menembus kerumunan, membuat semua orang memberi jalan dengan rasa hormat sekaligus penasaran. Penghinaan di depan umum. Keheningan di aula itu terasa semakin mencekam saat Arkan berdiri tepat di hadapan Maya dan wanita bergaun merah yang masih sibuk memaki. Wanita itu, yang merasa mendapat dukungan karena Arkan mendekat, langsung memasang wajah manja. Dia mengadu kepada Arkan betapa tidak kompetennya pelayan yang ada di depan mereka ini. Dia menuntut agar Maya segera dipecat dan diseret keluar dari gedung malam itu juga. Para tamu lain mulai berbisik-bisik.
Ada yang merasa kasihan pada Maya, namun lebih banyak yang mencibir. Bagi mereka, seorang pelayan yang melakukan kesalahan di pesta sekelas ini adalah aib yang harus disingkirkan. Maya gemetar hebat. Jantungnya berdegup kencang hingga ia merasa bisa pingsan kapan saja. Dia sudah membayangkan akan kehilangan pekerjaannya dan tidak tahu bagaimana cara membelikan obat untuk ibunya besok pagi. Arkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap tajam ke arah sepatu wanita bergaun merah itu, lalu beralih menatap wajah Maya yang pucat pasi. Tanpa diduga, Arkan justru melakukan sesuatu yang membuat semua orang menahan napas. Dia mengambil serbet dari nampan yang dibawa Maya, lalu dia berlutut di lantai. Seorang Arkan, milioner yang tangannya tidak pernah menyentuh debu, kini berlutut di depan seorang pelayan. Namun, Arkan tidak membersihkan sepatu wanita bergaun merah itu. Dia justru menggunakan serbet itu untuk membersihkan noda kecil di ujung seragam pelayan milik Maya yang terkena tumpahan minuman tadi. Tindakan itu seperti tamparan keras bagi semua orang yang hadir. Wanita bergaun merah itu terbelalak tidak percaya. Dia merasa sangat terhina karena Arkan lebih memilih memedulikan kebersihan seragam seorang pelayan daripada sepatu mahalnya. Suasana semakin panas ketika wanita itu mulai berteriak lagi. Dia bertanya mengapa Arkan melakukan hal sekonyol itu. Dia menghina Maya dengan kata-kata yang lebih kasar, menyebut Maya sebagai gadis miskin yang tidak punya harga diri dan hanya mengandalkan belas kasihan orang lain. Maya ingin lari dari sana, namun tangannya tiba-tiba dicekal dengan lembut oleh Arkan. Arkan berdiri kembali dengan wibawa yang luar biasa. Dia menatap seluruh ruangan dengan pandangan mengancam yang membuat siapapun yang ingin tertawa langsung terdiam. Suaranya yang berat akhirnya terdengar. Arkan mengatakan bahwa di ruangan ini, tidak ada yang memiliki hak untuk merendahkan orang lain hanya karena pakaian yang dikenakan. Dia menekankan bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh merek pakaian, melainkan oleh perilaku. Tetapi, pembelaan Arkan tidak membuat orang-orang berhenti memandang rendah Maya. Justru, mereka mulai menganggap bahwa Arkan hanya sedang bermain-main atau sedang mencoba membangun citra baik di depan media yang juga hadir di sana. Beberapa pengusaha mulai tertawa sinis, menganggap tindakan Arkan hanyalah sebuah drama komedi di tengah pesta. Melihat reaksi orang-orang yang tetap angkuh, rahang Arkan mengeras. Dia menyadari bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk memberikan pelajaran pada para konglomerat sombong ini. Ada sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat tentang Maya, dan sepertinya malam ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya gadis yang mereka hina ini. Arkan menarik Maya lebih dekat ke arahnya, membuat jarak di antara mereka hilang sama sekali. Maya hanya bisa menatap mata Arkan dengan bingung dan penuh rasa takut, tidak menyadari bahwa sebentar lagi, hidupnya akan berubah selamanya hanya dalam 1 detik berikutnya. Ciuman yang mengguncang dunia. Aula mewah itu kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Ribuan pasang mata tertuju pada satu titik pusat di tengah ruangan. Arkan masih memegang tangan Maya dengan lembut namun sangat kuat, seolah dia sedang mendekap harta karun yang paling berharga di dunia. Maya sendiri merasa seolah-olah waktu telah berhenti berputar. Dia bisa merasakan kehangatan dari tangan Arkan yang kontras dengan dinginnya AC di ruangan tersebut. Di sekeliling mereka, para fotografer dari media bisnis dan hiburan mulai mengarahkan lensa kamera mereka. Kilatan cahaya lampu blitz menyambar-nyambar seperti petir di tengah malam, mengabadikan setiap detik ketegangan yang terjadi. Wanita bergaun merah yang tadi menghina Maya tampak gemetar karena amarah dan rasa malu. Dia tidak menyangka bahwa pembelaan Arkan akan melangkah sejauh ini. Dia berteriak kepada Arkan, menanyakan apa yang sebenarnya pria itu lakukan. Dia menuduh Arkan telah kehilangan akal sehatnya karena membela seorang pelayan rendahan di depan tamu-tamu terhormat. Namun, Arkan sama sekali tidak menoleh ke arah wanita itu.
Fokusnya hanya ada pada Maya, gadis yang matanya masih berkaca-kaca karena ketakutan. Tanpa peringatan dan tanpa sepatah kata pun penjelasan, Arkan menarik pinggang Maya dengan satu tangan yang lain. Jarak di antara mereka benar-benar hilang. Maya terkejut hingga nampan perak yang masih ia pegang terjatuh ke lantai dengan dentuman keras yang bergema di seluruh ruangan. Sebelum Maya sempat bereaksi atau bertanya apa yang terjadi, Arkan menundukkan kepalanya. Di depan ratusan konglomerat, di depan puluhan kamera yang menyala, dan di depan semua orang yang baru saja menghina Maya, Arkan mencium gadis pelayan itu dengan sangat mesra. Suasana ruangan yang tadi penuh bisik-bisik langsung berubah menjadi hening total. Tidak ada suara sedikit pun, bahkan suara napas pun seolah menghilang. Ciuman itu bukan sekadar gerakan fisik, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap kasta sosial yang diagung-agungkan di ruangan tersebut. Arkan sedang menunjukkan kepada dunia bahwa gadis yang mereka sebut sampah adalah orang yang paling ia cintai dan ia hargai. Maya memejamkan matanya, merasakan jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa meledak. Dia tidak tahu mengapa Arkan melakukan ini, namun di dalam hatinya, rasa hina dan malu yang tadi ia rasakan perlahan mulai luntur. Ada rasa aman yang aneh yang mengalir dari ciuman Arkan. Dia merasa seolah Arkan sedang membangun dinding pelindung yang sangat kuat di sekelilingnya, sehingga tidak ada satupun hinaan yang bisa menembusnya lagi. Para tamu undangan saling berpandangan dengan wajah pucat. Beberapa pengusaha tua yang sangat menjunjung tinggi martabat kelas atas merasa sangat tersinggung. Mereka menganggap tindakan Arkan adalah penghinaan besar bagi acara formal tersebut. Namun, bagi para wartawan, ini adalah berita terbesar dalam satu dekade terakhir. Seorang milioner paling berpengaruh mencium pelayan miskin di pesta ulang tahun perusahaannya sendiri. Berita ini akan meledak di media sosial hanya dalam hitungan menit. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Arkan perlahan melepaskan ciumannya. Dia tidak langsung menjauh, melainkan tetap menempelkan dahinya ke dahi Maya. Dia membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh Maya, menyuruhnya untuk tetap tenang dan jangan takut karena dia ada di sana. Maya hanya bisa mengangguk lemah, masih dalam kondisi setengah sadar karena terkejut. Arkan kemudian berbalik menghadap kerumunan tamu. Wajah dinginnya kembali muncul, namun kali ini dengan sorot mata yang jauh lebih tajam dan penuh kemenangan. Dia menatap wanita bergaun merah tadi yang kini terduduk di kursinya dengan wajah tanpa warna. Arkan berkata dengan suara yang sangat tenang namun penuh otoritas bahwa mulai malam ini, siapapun yang menghina gadis ini, berarti sedang menghina Arkan secara pribadi. Dia menegaskan bahwa Maya bukan sekadar pelayan, melainkan bagian dari jiwanya yang telah lama hilang. Pernyataan itu seperti ledakan bom kedua yang membuat seluruh ruangan kembali riuh dengan spekulasi dan rasa tidak percaya yang luar biasa. Amarah sang ratu bisnis. Berita tentang ciuman skandal itu menyebar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering. Di luar gedung hotel, puluhan wartawan tambahan mulai berdatangan, mencoba mendapatkan akses masuk. Namun di dalam aula, badai yang lebih besar baru saja dimulai. Dari arah pintu masuk VIP, muncul seorang wanita paruh baya dengan pakaian yang sangat elegan dan perhiasan berlian yang menutupi leher serta lengannya. Dia adalah nyonya besar, ibu kandung Arkan, yang dikenal sebagai ratu bisnis yang sangat kejam dan sangat peduli pada citra keluarga. Wajah nyonya besar tampak merah padam karena menahan murka. Dia baru saja menerima laporan dari asistennya tentang apa yang dilakukan putranya di atas panggung pesta. Baginya, tindakan Arkan adalah pengkhianatan terhadap warisan keluarga dan penghinaan terhadap garis keturunan mereka yang terhormat. Dia berjalan dengan langkah cepat, hak sepatunya berbunyi keras di atas lantai marmer, menciptakan irama yang menakutkan bagi siapapun yang mendengarnya. Begitu sampai di hadapan Arkan dan Maya, nyonya besar tidak membuang waktu.
Dia menatap Maya dengan tatapan yang sangat merendahkan, seolah-olah Maya adalah kuman yang menjijikkan. Tanpa basa-basi, dia memerintahkan petugas keamanan untuk segera menyeret Maya keluar dari gedung dan memastikan gadis itu tidak pernah mendapatkan pekerjaan lagi di kota ini. Dia juga mengancam akan menuntut Maya karena dianggap telah menggoda putranya dengan cara yang tidak pantas. Maya kembali gemetar. Ketakutan yang tadi sempat hilang kini kembali menyerangnya dengan lebih hebat. Dia tahu siapa Nyonya Besar. Wanita itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan hidup seseorang hanya dengan satu jentikan jari. Maya mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Arkan karena dia tidak ingin Arkan mendapatkan masalah lebih besar karena dirinya. Dia merasa dirinya memang tidak pantas berada di sana dan seharusnya dia lari sejak awal. Namun, Arkan tidak membiarkan Maya pergi. Dia justru menarik Maya ke belakang tubuhnya, menjadikannya tameng hidup. Arkan menatap ibunya sendiri dengan tatapan menantang yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Dia berkata kepada ibunya bahwa perintahnya tidak berlaku malam ini. Arkan menegaskan bahwa dialah pemimpin perusahaan sekarang, dan dialah yang memegang kendali penuh atas apapun yang terjadi di dalam gedung ini. Nyonya Besar tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat dingin. Dia memperingatkan Arkan bahwa cinta sesaat kepada seorang pelayan akan menghancurkan kerajaan bisnis yang telah dibangun selama puluhan tahun. Dia menyebut Maya sebagai parasit yang hanya menginginkan uang Arkan. Nyonya Besar bahkan mencoba memprovokasi para tamu lain untuk mendukungnya, mengatakan bahwa Arkan telah dipengaruhi oleh sihir atau rayuan murahan dari gadis miskin tersebut. Pertengkaran antara ibu dan anak itu menjadi tontonan yang sangat dramatis bagi para konglomerat yang hadir. Mereka terpecah menjadi dua kubu, ada yang mendukung ketegasan Nyonya Besar demi menjaga marwah kelas atas, namun ada juga yang mulai bersimpati pada keberanian Arkan. Di tengah keributan itu, Maya hanya bisa menunduk dan menangis tanpa suara. Dia merasa sangat bersalah karena telah menjadi penyebab perpecahan di keluarga terpandang tersebut. Arkan menyadari bahwa ibunya tidak akan berhenti sampai Maya hancur. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih ekstrim. Arkan mengumumkan di depan semua orang bahwa mulai hari ini, dia memberikan perlindungan penuh kepada Maya. Dia menyatakan bahwa siapapun, termasuk ibunya sendiri yang mencoba menyakiti atau mengusir Maya, akan berhadapan langsung dengan seluruh kekuatan hukum dan finansial yang ia miliki. Mendengar tantangan terbuka dari putranya, Nyonya Besar hampir jatuh pingsan karena sangat marah. Dia merasa otoritasnya telah dihancurkan oleh seorang gadis pelayan yang bahkan tidak memiliki sepatu yang layak. Dia bersumpah di depan semua tamu bahwa dia akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan Maya dan membuktikan bahwa Arkan telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Pertempuran antara kekuasaan lama dan cinta yang nekat ini baru saja dimulai, dan Maya berada tepat di tengah-tengah badai yang siap menghancurkan segalanya. Kilas balik pertemuan di lorong gelap. Setelah pengumuman berani dari Arkan di tengah pesta, suasana di hotel tersebut menjadi sangat tegang. Namun, di balik keberanian Arkan malam itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang tidak diketahui oleh satu orang pun di ruangan itu, bahkan oleh Nyonya Besar sekalipun. Untuk memahami mengapa seorang milioner sekelas Arkan mau mempertaruhkan segalanya demi seorang pelayan, kita harus kembali ke masa 5 tahun yang lalu, di sebuah malam yang sangat dingin dan kelam. Saat itu, Arkan belum menjadi pemimpin perusahaan yang disegani seperti sekarang. Dia hanyalah seorang pemuda yang sedang mengalami titik terendah dalam hidupnya. Ayahnya baru saja meninggal dunia, dan perebutan kekuasaan di dalam internal perusahaan membuatnya tersingkir. Arkan dikhianati oleh orang-orang kepercayaannya sendiri, hingga dia harus melarikan diri ke pinggiran kota tanpa membawa uang sepeser pun. Dia berjalan di bawah guyuran hujan deras, terluka dan kelaparan, bersembunyi di sebuah lorong gelap untuk menghindari kejaran orang-orang yang ingin mencelakainya. Di lorong gelap itulah,
Arkan pingsan karena kelelahan dan demam tinggi. Dia mengira hidupnya akan berakhir di tempat yang kotor dan terpencil itu. Namun, nasib berkata lain. Seorang gadis muda dengan pakaian sederhana menemukan tubuh Arkan yang menggigil. Gadis itu adalah Maya. Saat itu Maya masih sangat remaja, dia baru saja pulang dari kerja sampingannya sebagai buruh cuci. Tanpa rasa takut sedikit pun, Maya menyeret tubuh Arkan yang berat ke rumah kontrakannya yang sangat sempit dan sederhana. Selama 1 minggu penuh, Maya merawat Arkan dengan penuh ketulusan. Dia membagikan porsi makannya yang sedikit kepada Arkan. Maya bahkan menjual satu-satunya perhiasan peninggalan ayahnya hanya untuk membelikan obat agar demam Arkan turun. Selama masa pemulihan itu, Arkan melihat kecantikan yang sebenarnya, bukan dari wajah atau pakaian, melainkan dari hati Maya yang begitu murni. Maya tidak pernah bertanya siapa Arkan atau mengapa dia terluka. Bagi Maya, Arkan hanyalah seorang manusia yang butuh pertolongan. Suatu malam di rumah kontrakan kecil itu, Arkan berjanji di dalam hatinya bahwa jika dia berhasil kembali ke posisinya dan meraih kekuasaan, dia akan mencari gadis ini dan memberikan dunia kepadanya. Namun, saat Arkan akhirnya dijemput oleh pengikut setianya untuk kembali mengambil alih perusahaan, Maya sedang pergi bekerja. Arkan terpaksa pergi dengan terburu-buru demi keselamatan mereka berdua, namun dia meninggalkan sebuah janji tersembunyi yang ia simpan di dalam memorinya selama bertahun-tahun. Tahun-tahun berlalu, Arkan menjadi pria yang sangat dingin dan ambisius. Dia mencari Maya ke seluruh penjuru kota, namun keberadaan Maya seolah hilang ditelan bumi setelah daerah tempat tinggalnya dulu digusur. Arkan tidak pernah menduga bahwa dia akan bertemu kembali dengan penolongnya di tengah pesta ulang tahun perusahaannya sendiri dalam kondisi yang memprihatinkan. Saat Arkan melihat Maya dihina oleh wanita bergaun merah tadi, kemarahan yang ia pendam selama bertahun-tahun langsung meledak. Bagi Arkan, ciuman di depan para konglomerat itu bukan sekadar nafsu atau sensasi. Itu adalah caranya menebus janji yang tertunda. Dia ingin memastikan bahwa mulai detik ini, Maya tidak akan pernah lagi merasa kedinginan atau kelaparan seperti saat mereka pertama kali bertemu. Di sisi lain, Maya yang berada di pelukan Arkan mulai samar-samar mengingat aroma tubuh pria itu. Ingatannya tentang pemuda terluka yang pernah ia selamatkan mulai muncul kembali, membuatnya menyadari bahwa pria yang sekarang berdiri di depannya adalah orang yang sama yang pernah ia rawat dengan sepenuh hati di masa lalu. Transformasi sang gadis miskin. Keesokan harinya setelah pesta yang menggemparkan itu, dunia seolah berbalik 180 derajat bagi Maya. Arkan tidak membiarkan Maya kembali ke asrama pelayan atau ke rumah kontrakannya yang kumuh. Pagi-pagi sekali, Arkan membawa Maya ke sebuah butik paling eksklusif di pusat kota. Tempat itu biasanya hanya melayani anggota keluarga kerajaan dan para selebriti papan atas. Kedatangan Arkan yang menggandeng seorang gadis dengan seragam pelayan yang sudah kusut membuat para pelayan butik terperangah, namun mereka tidak berani berkomentar melihat tatapan Arkan yang begitu mengancam. Arkan memerintahkan manajer butik untuk memberikan pakaian terbaik yang mereka miliki. Dia ingin Maya bertransformasi total. Maya merasa sangat canggung dan tidak nyaman saat puluhan asisten mulai sibuk mengukur tubuhnya, merawat rambutnya, dan merias wajahnya. Baginya, semua kemewahan ini terasa seperti mimpi yang menakutkan. Dia terus berbisik kepada Arkan bahwa dia tidak butuh semua ini dan hanya ingin kembali bekerja agar bisa membiayai ibunya. Namun, Arkan hanya tersenyum tipis dan menyuruhnya untuk diam dan menikmati prosesnya. Setelah beberapa jam, pintu ruang ganti terbuka. Sosok yang keluar dari sana bukan lagi Maya si pelayan yang kusam. Dia kini mengenakan gaun sutra berwarna biru tua yang sangat pas dengan bentuk tubuhnya yang anggun. Rambutnya yang dulu selalu diikat sembarangan kini tertata rapi, membingkai wajahnya yang ternyata sangat cantik alami.
Perhiasan mutiara yang melingkar di lehernya menambah kesan berkelas yang membuat siapapun akan menyangka bahwa dia adalah seorang putri bangsawan yang sesungguhnya. Arkan terpaku melihat perubahan itu. Dia mendekati Maya dan memegang pundaknya, berbisik bahwa kecantikan Maya yang sekarang akhirnya setara dengan kebaikan hatinya yang ia kenal dulu. Namun, di balik transformasi fisik itu, Maya merasa ada beban berat yang mulai menindihnya. Dia tahu bahwa di luar sana, musuh-musuh Arkan tidak akan tinggal diam. Dia melihat melalui jendela butik bahwa banyak mata-mata dan fotografer yang terus mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Arkan kemudian membawa Maya ke sebuah rumah mewah di pinggiran kota yang dijaga sangat ketat. Dia menjelaskan bahwa mulai hari ini, Maya akan tinggal di sana bersama ibunya yang sudah ia pindahkan ke rumah sakit terbaik dengan biaya penuh dari Arkan. Maya menangis terharu mendengar kabar tentang ibunya, namun dia juga merasa takut. Dia bertanya kepada Arkan apakah semua ini akan berakhir baik, karena dia merasa tidak pantas bersanding dengan pria sehebat Arkan di tengah kecaman para konglomerat. Arkan memegang tangan Maya dengan erat dan meyakinkannya bahwa dia sudah menyiapkan segalanya. Dia tahu bahwa para pemegang saham mulai panik dan ibunya sedang menyusun rencana untuk menjatuhkannya. Namun, Arkan justru merasa semakin tertantang. Dia mengatakan kepada Maya bahwa transformasi ini baru langkah awal. Dia bukan hanya ingin mengubah penampilan Maya, tetapi dia ingin menjadikan Maya sebagai sosok yang paling dihormati di kota ini, sehingga tidak ada satupun orang yang berani memandangnya sebelah mata lagi. Namun, di tengah momen romantis itu, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Arkan. Wajah Arkan seketika berubah menjadi sangat serius. Salah satu mitra bisnis terbesarnya baru saja membatalkan kontrak secara sepihak sebagai bentuk protes atas skandal semalam. Arkan menyadari bahwa badai ekonomi mulai menyerang perusahaannya. Musuh-musuh di dunia bisnis mulai bersatu untuk menghancurkannya menggunakan alasan moralitas. Maya yang melihat perubahan ekspresi Arkan mulai merasa bersalah. Dia merasa kehadirannya hanya membawa sial bagi pria yang ia cintai itu. Namun, Arkan justru memeluknya lebih erat, seolah memberi isyarat bahwa dia siap kehilangan seluruh kekayaannya asalkan tidak kehilangan Maya untuk kedua kalinya. Teror dan ancaman. Kehidupan baru Maya di rumah mewah milik Arkan ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Meskipun dia kini dikelilingi oleh fasilitas terbaik dan ibunya mendapatkan perawatan medis nomor 1, bayang-bayang ketakutan terus menghantuinya. Berita tentang skandal ciuman di pesta itu telah berubah menjadi bola salju yang semakin besar. Di televisi dan media sosial, nama Maya terus disebut-sebut sebagai wanita penggoda yang berusaha merusak masa depan sang milioner. Maya merasa seolah dunia sedang mengadilinya atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahannya. Tekanan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam lingkaran bisnis Arkan. Para pemegang saham mulai melakukan mosi tidak percaya. Mereka menganggap Arkan telah kehilangan logika karena lebih mementingkan seorang pelayan daripada reputasi perusahaan yang bernilai triliunan rupiah. Arkan menghabiskan lebih banyak waktunya di kantor untuk menahan gempuran serangan ekonomi tersebut. Dia sering pulang larut malam dengan wajah yang sangat lelah, meskipun dia selalu berusaha tersenyum saat melihat Maya untuk menyembunyikan masalah yang sebenarnya. Suatu sore, saat Arkan sedang tidak ada di rumah, sebuah mobil hitam misterius berhenti tepat di depan gerbang. Maya yang sedang duduk di taman belakang merasakan firasat yang sangat buruk. Tiba-tiba, beberapa pria berbadan besar dengan pakaian serba hitam masuk setelah melumpuhkan sistem keamanan rumah yang ternyata telah disabotase dari dalam. Maya mencoba lari menuju pintu belakang, namun langkahnya kalah cepat. Dia ditangkap dan diseret masuk ke dalam mobil tersebut tanpa sempat berteriak minta tolong. Para penculik itu tidak meminta uang tebusan. Mereka membawa Maya ke sebuah bangunan tua yang terbengkalai di pinggiran kota. Di sana, Maya dipertemukan dengan sosok yang sangat ia takuti,
yaitu Nyonya Besar, ibu kandung Arkan. Nyonya Besar berdiri dengan sangat angkuh, menatap Maya yang terikat di kursi dengan pandangan penuh kebencian. Dia memberikan sebuah dokumen kepada Maya dan sebuah pena. Dokumen itu berisi pernyataan bahwa Maya mengakui telah menjebak Arkan dan bersedia pergi dari kota ini selamanya dengan imbalan sejumlah uang. Nyonya Besar mengancam bahwa jika Maya tidak menandatangani surat itu, dia akan menghentikan seluruh biaya pengobatan ibunya di rumah sakit. Maya menangis terseduh-seduh. Dia merasa sangat terpojok. Di satu sisi, dia sangat mencintai Arkan dan tidak ingin meninggalkannya, namun di sisi lain, nyawa ibunya adalah segalanya baginya. Nyonya Besar terus menekan Maya dengan kata-kata kasar, menyebutnya sebagai kutukan bagi karir Arkan. Dia mengatakan bahwa selama Maya ada di sisi Arkan, maka Arkan akan terus kehilangan kontrak bisnis dan akhirnya jatuh miskin. Namun, di tengah tekanan yang luar biasa itu, Maya teringat akan tatapan mata Arkan saat mereka berada di butik. Dia teringat janji Arkan bahwa dia akan melindunginya. Maya mengumpulkan keberanian yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dia menatap balik Nyonya Besar dan menolak untuk menandatangani surat tersebut. Maya mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada harus mengkhianati ketulusan Arkan. Kemarahan Nyonya Besar memuncak, dia hampir saja memerintahkan anak buahnya untuk bertindak kasar, sebelum suara ledakan pintu terdengar dari arah depan bangunan tersebut. Arkan datang dengan pasukan keamanan pribadinya, menembus masuk dengan amarah yang meledak-ledak karena mengetahui ibunya sendiri telah berbuat sejauh ini. Alasan mengejutkan bagian 1 identitas asli. Suasana di bangunan tua itu menjadi sangat kacau. Arkan langsung menerjang masuk dan melepaskan ikatan pada tangan Maya. Dia memeluk Maya dengan sangat erat, meminta maaf karena telah membiarkan hal ini terjadi. Matanya yang merah menatap ibunya sendiri dengan rasa kecewa yang sangat mendalam. Arkan menyatakan bahwa mulai hari ini, dia secara resmi memutus hubungan keluarga dengan ibunya jika cara-cara kotor seperti ini terus dilakukan. Namun, Nyonya Besar justru tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa Arkan telah benar-benar buta karena cinta. Nyonya Besar berteriak di depan semua orang bahwa Arkan sedang melindungi orang asing yang tidak memiliki asal-usul yang jelas. Dia menghina latar belakang Maya yang hanya seorang anak dari buruh tani miskin yang tidak diketahui ayahnya. Namun, di saat itulah Arkan mengeluarkan sebuah map berwarna biru yang sejak tadi dia bawa. Arkan mengatakan bahwa alasan dia mencium Maya di depan para konglomerat bukan hanya karena rasa cinta dan hutang budi masa lalu, melainkan karena sebuah kebenaran besar yang selama ini disembunyikan oleh para penguasa di kota ini. Arkan membuka map tersebut dan menunjukkan sebuah dokumen akta kelahiran asli dan surat kepemilikan saham kuno yang telah lama dianggap hilang. Dia mengungkapkan bahwa Maya sebenarnya bukanlah anak dari orang biasa. Maya adalah putri tunggal dari almarhum Tuan Wijaya, pemilik asli dari tanah dan perusahaan yang sekarang dikuasai oleh keluarga Arkan dan para konglomerat lainnya. Ternyata, 20 tahun yang lalu, ayah Arkan dan beberapa mitra bisnisnya melakukan pengkhianatan besar untuk merebut seluruh aset keluarga Wijaya, hingga membuat ibu Maya harus melarikan diri dalam kondisi miskin dan menyembunyikan identitas aslinya demi keselamatan mereka. Maya terbelalak mendengar kenyataan itu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ibunya yang selama ini dia rawat adalah seorang istri dari konglomerat besar yang dikhianati. Selama ini ibunya selalu bungkam tentang siapa ayahnya karena rasa trauma yang mendalam. Arkan menjelaskan bahwa dia telah melakukan tes DNA secara diam-diam menggunakan sampel rambut Maya saat dia berada di butik, dan hasilnya 100% cocok dengan data keluarga Wijaya yang tersisa. Seluruh ruangan menjadi hening seketika. Nyonya Besar tampak sangat pucat, badannya gemetar hingga hampir jatuh. Dia tahu betul bahwa jika identitas Maya terbongkar, maka secara hukum seluruh harta kekayaan yang mereka miliki sekarang bisa kembali ke tangan Maya.
Arkan mengatakan bahwa ciuman di pesta itu adalah caranya untuk menandai kembalinya sang pemilik sah. Dia sengaja memancing semua musuhnya keluar agar dia bisa menghancurkan mereka sekaligus dengan bukti-bukti kejahatan masa lalu yang dia temukan di brankas rahasia ayahnya. Sekarang, posisi telah berbalik sepenuhnya. Gadis yang selama ini dianggap sebagai pelayan rendahan ternyata adalah pemilik sah dari seluruh gedung dan perusahaan yang mereka banggakan. Arkan menatap Maya dengan penuh hormat, menyatakan bahwa dia siap mengembalikan semua yang menjadi hak Maya, meskipun itu artinya Arkan sendiri akan kehilangan jabatannya sebagai pemimpin. Namun, Maya justru memegang tangan Arkan dengan lembut. Dia mengatakan bahwa harta tidak ada artinya baginya jika dia harus kehilangan satu-satunya pria yang mencintainya tanpa melihat statusnya. Arkan tersenyum, menyadari bahwa kemenangan mereka bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang keadilan yang akhirnya tegak setelah sekian lama terkubur dalam kegelapan. Alasan mengejutkan bagian 2 surat wasiat. Kenyataan bahwa Maya adalah pewaris tunggal keluarga Wijaya bagaikan ledakan besar yang meruntuhkan tembok kesombongan para konglomerat di kota itu. Namun, Arkan belum selesai memberikan kejutan. Di dalam bangunan tua yang masih dijaga ketat itu, Arkan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sudah tampak sangat tua. Kotak itu berisi sebuah surat wasiat asli yang telah dilegalisir oleh pengacara paling jujur di masa lalu, yang selama ini bersembunyi karena takut akan ancaman keluarga Arkan. Arkan membacakan isi surat itu dengan suara yang lantang dan tegas. Surat itu ditulis oleh Tuan Wijaya sesaat sebelum dia dikhianati dan meninggal dunia. Di dalam surat tersebut, Tuan Wijaya sudah memprediksi bahwa orang-orang terdekatnya akan mencoba merebut hartanya. Oleh karena itu, dia menitipkan seluruh aset utamanya ke dalam sebuah yayasan rahasia yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari dan kode genetik dari putrinya, yaitu Maya. Tanpa persetujuan Maya, seluruh kontrak bisnis yang dijalankan oleh keluarga Arkan dan para konglomerat lainnya saat ini sebenarnya tidak sah secara hukum. Nyonya besar yang mendengar hal itu merasa dunianya benar-benar kiamat. Dia menyadari bahwa selama puluhan tahun ini, dia tinggal di atas tumpukan harta yang sebenarnya bukan miliknya. Arkan menjelaskan bahwa alasan dia mencium Maya di depan umum bukan hanya untuk menunjukkan rasa cinta, tetapi sebagai sinyal kepada para pemegang saham bahwa pemilik sah telah kembali. Ciuman itu adalah simbol bahwa masa kegelapan bagi keluarga Wijaya telah berakhir dan masa keadilan telah dimulai. Maya mendengarkan setiap kata yang diucapkan Arkan dengan perasaan yang sangat campur aduk. Dia tidak pernah menyangka bahwa penderitaan yang dia dan ibunya alami selama ini adalah hasil dari sebuah kejahatan besar yang terorganisir. Dia menatap tangannya sendiri yang kasar karena terlalu banyak bekerja keras sebagai pelayan, lalu menatap Arkan yang rela menyerahkan seluruh kekuasaannya demi mengungkapkan kebenaran ini. Maya bertanya kepada Arkan mengapa dia rela melakukan semua ini padahal itu bisa menghancurkan karirnya sendiri. Arkan menjawab dengan sangat tulus bahwa dia lebih memilih menjadi pria biasa yang jujur daripada menjadi milioner yang hidup di atas penderitaan orang lain, terutama orang yang pernah menyelamatkan nyawanya. Arkan kemudian memberikan surat wasiat itu kepada Maya. Dia mengatakan bahwa sekarang Maya memiliki kekuatan penuh untuk menentukan nasib semua orang yang ada di ruangan itu, termasuk nasib ibu Arkan yang telah berbuat kejam kepadanya. Kabar mengenai surat wasiat ini segera bocor ke telinga para investor. Dalam hitungan jam, nilai saham perusahaan Arkan terjun bebas karena ketidakpastian hukum. Namun, Arkan tidak peduli. Dia membawa Maya dan ibunya yang masih sakit ke sebuah kantor pengacara untuk meresmikan pengembalian hak milik tersebut. Maya kini memegang dokumen yang nilainya jauh lebih besar dari apapun yang pernah dia bayangkan. Namun, alih-alih merasa sombong, Maya justru merasa sedih melihat betapa uang telah merusak hati banyak orang. Di malam sebelum hari pembalasan, Maya berbicara empat mata dengan Arkan. Dia mengatakan bahwa dia tidak menginginkan dendam.
Dia ingin menggunakan kekuasaan barunya untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Arkan sangat bangga mendengar perkataan Maya. Dia menyadari bahwa meskipun Maya sekarang adalah wanita terkaya di kota itu, hatinya tetaplah gadis pelayan yang rendah hati yang dia temukan di lorong gelap 5 tahun yang lalu. Mereka berdua berjanji untuk menghadapi hari esok dengan kekuatan baru, yaitu kekuatan kebenaran yang tidak bisa dibeli oleh uang sebanyak apapun. Pembalasan sempurna. Hari yang paling dinantikan akhirnya tiba. Sebuah pertemuan akbar diadakan di aula utama perusahaan pusat, tempat yang sama di mana Maya dulu dihina habis-habisan saat bekerja sebagai pelayan. Kali ini, suasananya sangat berbeda. Tidak ada lagi nampan perak di tangan Maya. Dia datang dengan mengenakan pakaian formal yang sangat berkelas, berjalan berdampingan dengan Arkan. Semua konglomerat yang dulu menertawakannya kini berdiri tegak dengan wajah pucat dan keringat dingin yang membasahi dahi mereka. Nyonya besar juga hadir di sana, duduk di kursi paling belakang dengan kepala tertunduk. Dia telah kehilangan semua otoritasnya. Begitu Maya naik ke atas podium, seluruh ruangan menjadi hening. Maya tidak memulai pidatonya dengan makian atau amarah. Dia justru menceritakan pengalamannya saat menjadi pelayan, tentang bagaimana rasanya tidak dianggap sebagai manusia hanya karena tidak memiliki uang. Kata-kata Maya yang lembut namun menusuk membuat banyak orang di ruangan itu merasa malu. Maya kemudian mengumumkan keputusannya yang sangat mengejutkan. Dia tidak akan memenjarakan semua orang yang terlibat dalam pengkhianatan ayahnya, asalkan mereka bersedia menyerahkan kembali aset yang dicuri dan menyumbangkan sebagian besar keuntungan mereka untuk yayasan kemanusiaan bagi orang-orang miskin. Namun, bagi mereka yang tetap keras kepala dan tidak mau mengakui kesalahan, Maya telah menyiapkan tim pengacara terbaik untuk menyeret mereka ke jalur hukum tanpa ampun. Satu persatu, para konglomerat itu maju untuk menandatangani dokumen pengakuan dosa. Mereka yang dulu sangat angkuh kini harus memohon kepada Maya agar bisnis kecil mereka tidak dihancurkan. Maya melakukan pembalasan dengan cara yang sangat elegan. Dia tidak menghancurkan hidup mereka, tetapi dia mengambil kesombongan mereka. Dia membuktikan bahwa seorang gadis miskin yang mereka injak-injak bisa menjadi penyelamat sekaligus hakim bagi mereka. Setelah pertemuan selesai, Maya mendekati Nyonya besar. Alih-alih mengusirnya ke jalanan, Maya menawarkan sebuah rumah kecil di desa yang tenang untuk masa tua Nyonya besar, dengan syarat dia tidak boleh lagi mencampuri urusan bisnis atau kehidupan Arkan. Nyonya besar menangis tersedu-sedu, menyadari bahwa orang yang paling dia benci justru adalah orang yang paling memberikan pengampunan kepadanya. Arkan kemudian melangkah maju dan berlutut di depan Maya di hadapan semua orang yang tersisa. Kali ini, dia tidak membawa serbet untuk membersihkan baju pelayan, melainkan membawa sebuah cincin berlian yang sangat indah. Arkan melamar Maya secara resmi, bukan sebagai seorang pelayan atau pewaris, tetapi sebagai wanita yang telah mengajarinya arti cinta dan keadilan yang sesungguhnya. Maya menerima lamaran itu dengan air mata bahagia. Cerita ini berakhir dengan pemandangan Maya dan Arkan yang berdiri di balkon kantor utama, menatap kota yang kini mulai berubah menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan mereka. Maya telah bertransformasi dari seorang pelayan yang tidak dianggap menjadi ratu bisnis yang paling dicintai. Dia membuktikan bahwa kebaikan hati dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya untuk menang, bahkan di tengah dunia yang penuh dengan kemunafikan dan keserakahan. Rahasia di balik ciuman sang milioner kini telah menjadi legenda yang akan diceritakan secara turun-temurun sebagai simbol kemenangan cinta atas kasta sosial.